Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya The Chariot. The Chariot ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka, The Chariot ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya ya upaya, perjuangan, kerja keras yang mungkin selama ini kamu lakukan, teman-teman, ya. Dan yang aku lihat apa yang selama ini kamu lakukan itu akan menunjukkan sebuah hasil yang cukup positif. Kenapa? Aku katakan demikian. Karena dari kartu pertama ini cukup menunjukkan loh tentang bagaimana kehidupan kamu akan mengalami sebuah peningkatan ataupun kemajuan, ya. Itu mengenai tentang perihal kondisi kehidupan sosial kamu tentunya, teman-teman. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan sosial, berarti itu ada kaitannya dengan pekerjaan kamu dan usaha kamu, ya. Yang jelas bakal ada sebuah peningkatan yang cukup nyata dalam pekan ini, teman-teman. Oke, nah kemudian ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang lain, ya sebenarnya tergantung dari apa yang mungkin selama ini lagi kamu perjuangin ya, teman-teman. Banyak kok dari teman-teman Sagittarius yang benar-benar inginlah mengubah kehidupannya lebih baik, terutama di bulan Juni ini. Ya, di bulan Juni ini tentu semuanya ingin hal yang terbaik, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Swords. Hal yang harus kamu lakukan di sini adalah, teman-teman, ataupun hal yang harus kamu waspadai di sini adalah kamu harus sebisa mungkin menghindari nih ya orang-orang yang bermanipulatif. Oke, bermanipulatif dalam arti itu bermuka dua. Terlihat baik di depan kamu tetapi di belakang kamu mereka selalu saja ya ingin menjatuhkan, mohon maaf teman-teman, bukan berarti kamu harus berprasangka buruk, tidak ya. Tetapi itu tadi ya, mungkin berbicara masalah intuisi, feeling dan firasat, aku akui di sini kamu cukup tajam, teman-teman ya. Kamu bisa merasakan tentang hal-hal yang mungkin sifatnya sedikit buruk gitu, teman-teman, energi positif, energi negatif. Kamu bisa merasakan tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya itulah yang harus kamu ikuti, ya. Intuisi kamu yang harus kamu selalu ikuti, teman-teman. Ketika sudah menyadari tentang adanya hal-hal yang buruk ataupun orang-orang yang berenergi negatif, ya sebaiknya kamu hindari, ya. Tetapi terkadang memang kamu orang yang apa ya, mudah percaya terhadap orang lain. Jadi ini juga yang mungkin menjadi salah satu penyebab faktor begitu banyak orang-orang yang mungkin notabene ingin manfaatin kamu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir di sini. Nah, jadi kalau melihat dari energi kartu ketiga ini, ya, seperti yang aku katakan pada kartu pertama, bahwasannya dalam pekan ini ataupun di awal bulan Juni tahun 2025 ini, teman-teman, kehidupan kamu akan mengalami sebuah kemajuan gitu, ya, peningkatan. Nah, cukup terlihat di sini kok. Apa yang menjadi impian dan harapan kamu itu akan banyak yang termanifestasikan dengan cukup sempurna. Apa? Ya tergantung ya dari apa yang mungkin selama ini kamu harapkan ataupun impian kamu. Mungkin kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi ya, pasangan, keluarga, orang tua, ataupun mungkin juga hal-hal yang lain.
Tetapi memang yang jelas ketika kita berbicara terkait dengan masalah peruntungan dan kehidupan sosial kamu, teman-teman, aku rasa kali ini waktunya memang benar kamu akan bangkit dari segala keterpurukan ya. Karena kalau dikatakan selama ini mungkin kehidupan kamu tuh benar-benar dalam fase yang gimana ya? Ya sedih banget gitu ya. Mungkin banyak banget masalah gitu ya, teman-teman. Banyak banget masalah yang mengakibatkan keuangan kamu tuh benar-benar nggak stabil banget ya. Jadi kesedihan itu cukup terlihat di situ. Ya mungkin inilah sebuah akhir nanti ya teman-teman. Tetapi memang dengan satu catatan ya. Kegagalan yang kamu terima, kamu dapatkan ini juga terjadi karena akibat ada orang-orang yang bermanipulatif. Disinilah kamu harus berusaha untuk ya jaga diri dong teman-teman. Jaga jarak ya. Jangan sampai nih oke, kamu sebagai pendengar yang budiman ya terhadap seseorang tersebut ya, dan kemudian ketika mungkin kamu memiliki masalah ya, kemudian kamu membicarakan dan dia menyebarkan teman-teman. Tentu ini situasi dan kondisi yang bakal buruk nantinya ya, dan itu yang memang sepertinya harus kamu jaga banget. Nah, untuk masalah keberuntungan nggak usah khawatir ya, seterpuruk apapun ya kehidupan kamu kemarin ataupun hingga saat ini teman-teman, aku yakin dalam pekan pertama ini ya bakal ada rezeki yang cukup bagus, bakal ada sebuah perubahan yang positif kok teman-teman. Yang penting adalah kamu harus tetap optimis ya, semangat untuk teman-teman Sagittarius. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan, rezeki dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Pada kartu yang pertama, aku punya Nine of Wands, 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Memang dapat aku akui ya, mohon maaf secara visualisasi loh. Mungkin ya enggak semua gitu, tetapi cukup terlihat dan menggambarkan tentang bagaimana kesulitan ekonomi kamu saat ini. Ya, bagaimana kamu berupaya berusaha untuk keluar ya dari sebuah energi yang mungkin selama ini membelenggu kamu. Seolah-olah memang pintu rezeki kamu benar-benar tertutup banget. Karena semua upaya usaha yang kamu lakukan selalu saja gagal. Mohon maaf. Nah, kita akan lihat dalam pekan ini teman-teman, apakah sesuai dengan prediksi saya ya. Dari poin pertama, bahwasanya keuangan kamu bakal membaik ya. Oke, wow. Aku punya desan. Desan tentu ya muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang cukup istimewa ya teman-teman. Kenapa? Karena di sinilah yang aku lihat ya, ketika kita berbicara masalah keuangan ataupun rezeki, bakal ada keuangan yang benar-benar akan membuat kamu bahagia di sini teman-teman ya. Bakal ada rezeki yang besar, rezeki yang berlimpah ya. Kalau dikatakan kehidupan kamu akan berubah, benar-benar berubah banget 180 derajat, bisa jadi ya. Dan semoga memang kamu menjadi orang-orang terpilih di bulan Juni tahun 2025 ini loh teman-teman ya. Seterpuruk apapun kamu ya, aku lihat bakal kembali stabil lah paling tidak ya. Dan mungkin yang lain bisa jadi berpotensi kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru ya. Nggak ada yang nggak mungkin kok teman-teman ya. Dan kemudian aku punya Six of Pentacles. 6 koin muncul hadir sebagai energi penutup nih untuk masalah keuangan dan rezeki. Nah, ini yang aku maksud. Paling tidak kehidupan kamu akan seimbang. Ya, akan terlihat sebuah kestabilan itu, teman-teman. Ya, dan bahkan yang nggak menutup kemungkinan ya sama. Ada rezeki yang sangat berlimpah ruah. Ya, itu tadi potensi peluangnya kamu menjadi orang kaya raya. Ya, semoga lah harapan-harapan dari teman-teman Sagittarius ya selama ini itu benar-benar bisa tercapai, terwujud dalam pekan ini pula ya teman-teman ya. Ada kebangkitan, kestabilan, keseimbangan, dan kelimpahan materi rezeki. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, aku punya Two of Cups, kemudian Fake of Swords, dan aku punya Fake of Wands. Nah, bagus banget, nice. Mengenai tentang bagaimana kehidupan rumah tangga dari teman-teman Sagittarius ya. Jadi dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan tentang hal-hal yang ya pada intinya itu positif. Ya, teman-teman sangat-sangat positif. Sebuah keharmonisan di sini. Ya, sebuah kerukunan. Ya, kalau dikatakan mungkin ketika ada masalah, konflik, ya teman-teman maka akan kembali membaik, bisa jadi. Ya, dan kemudian masalah segi juga bagus, seolah-olah ini akan ada sebuah kejutan nih. Ya,
akan ada kejutan nih mengenai tentang kondisi keuangan nih, ada rezeki dadakan di sini teman-teman ya. Komitmen ya, komitmen. Jadi sama-sama saling berkomitmen, sama-sama mungkin saling kerja sama ya, kerja keras teman-teman ya untuk mencapai tujuan impian. Jadi untuk masalah teman-teman Sagittarius yang rumah tangga ya, yang sudah berumah tangga, aku rasa energi kamu cukup istimewa ya, teman-teman pertahankan dan syukuri ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran. Nah, aku punya Eight of Wands, ada Ace of Wands, dan aku punya The Hierophant. Ya kalau dikatakan lagi berjuang ya teman-teman. Berjuang dalam hal apa sih ya? Mungkin banyak lah ya berjuang, mungkin terkait dengan menghadapi keegoisan pasangan masing-masing ya. Ataupun mungkin juga berjuang dalam arti dalam perihal ekonomi, keuangan ya teman-teman. Namanya juga menjalin hubungan asmara, berpacaran, tentu punya tujuan, punya planning ya. Mungkin lagi bekerja ya, lagi cari duit ya teman-teman untuk ya lebih berkomitmen lah ya. Mungkin akan segera melangsungkan pertunangan mungkin ya, pernikahan mungkin ya, ya semoga lah ya. Kalau dilihat sih dari energi ini ya teman-teman, aku rasa paling tidak hubungan kamu akan langgeng nih. Ya dan tentang bagaimana kehidupan kamu apakah bisa bersatu dengan dia, potensinya cukup besar teman-teman. Yang paling terpenting ini harus menjaga sebuah komitmen. Ya apapun masalahnya teman-teman semuanya dapat dikomunikasikan, semuanya dapat, aku yakin dapat terselesaikan dengan baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Four of Cups, ada Two of Wands, dan aku punya Three of Swords ya. Oke. Mengenai tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Sagittarius yang jomblo dan single, ya kalau dikatakan sih ada sebuah rasa trauma yang membuat kamu takut untuk kembali menjalin sebuah hubungan asmara untuk dalam waktu dekat ya teman-teman, dalam waktu dekat bisa jadi seperti itu, dan bahkan mungkin bisa jadi juga kamu akan berusaha untuk menutup diri kamu ya, masih belum niat ya, sepertinya masih ya, kebanyakan sih teman-teman ya. Kenapa ini ya, pernah kecewa, sakit hati, dihianati ya, pengkhianatan di situ. Jadi kalau dilihat saat ini sih kamu lebih terfokus terhadap tujuan-tujuan yang sifatnya mungkin tentang kehidupan ekonomi ya, mungkin lagi berjuang untuk lebih sukses terlebih dahulu, membahagiakan orang-orang yang disayangi ya, mungkin anak ya, mungkin juga orang tua, keluarga ya teman-teman. Tapi kalau untuk masalah kehidupan asmara sih, kamu juga harus bersabar ya teman-teman, jangan terburu-buru banget lah ya. Jadi ketika punya tujuan, apa ingin sukses ya sukses dulu teman-teman. Ya mudah-mudahan setelah sukses, Tuhan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Aku punya Death, The High Priestess, aku punya Queen of Pentacles, teman-teman. Nah, bagi kamu teman-teman yang mungkin saat ini ya lagi bimbang gitu ya, lagi bingung nih memutuskan gitu ya teman-teman terhadap sebuah kedekatan kamu ya dengan seseorang gitu ya. Mungkin kebimbangan kamu ini menyangkut tentang sebuah energi yang dimana bisa jadi dia baru kamu kenal, tetapi dia langsung mengungkapkan perasaannya. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang harus diwaspadai sih teman-teman. Bukan berarti sih nggak bisa positif, tidak ya. Bisa jadi juga positif, tetapi mungkin lebih kecenderungan negatif nih. Karena ujung-ujungnya yang ditakutkan ketika terlalu terburu-buru, belum mengenal satu dengan yang lain, ternyata faktanya setelah mengenal ya teman-teman, menjalani hubungan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu ya, jadi kalau lagi dekat dengan seseorang juga jangan terburu-buru banget ya teman-teman. Dan kemudian aku lihat ada energi yang saat ini juga mencoba untuk mendekat, ya menjalin sebuah komunikasi kembali dengan kamu teman-teman, yaitu seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan masa lalu. Mungkin karena faktor itu juga yang membuat kamu itu dengan energi baru teman-teman bimbang gitu ya. Ya di satu sisi bisa jadi kamu masih punya perasaan ya dengan energi lama, ataupun masih berharap ya. Ya semoga lah ya teman-teman hal yang terbaik nantinya. Yang paling terpenting adalah kamu harus selalu mengikuti intuisi kamu dan jangan terburu-buru. Oke, next.
Kita akan lihat nih 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Sagittarius ya. Nah, aku punya tanggal 6, 3, oke, kemudian tanggal 19, tanggal 4, 18, tanggal 8, 26, 22, 16, 23, tanggal 2, dan tanggal 10. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.